surat pengumuman terkait seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi Madya Kementerian Agama Republik Indonesia telah diedarkan. Jabatan tinggi Madya yang dicantumkan adalah Inspektur Jenderal, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Buddha, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, serta staf ahli bidang hubungan kelembagaan keagamaan. Seperti diketahui, Dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto beserta 3 Dirjen Bimas lainnya telah dicopot beberapa bulan lalu dengan alasan penyegaran. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Lalu dengan diterbitkannya surat tersebut, seperti apakah kriteria Dirjen Bimas Hindu yang diharapkan oleh umat? Menurut PHDI MLB, Dirjen Bimas Hindu yang akan datang harus bersih dari paham sampradaya, serta lebih memperhatikan umat Hindu Bali. Hal ini karena 80% umat Hindu Indonesia berbasis di Bali. Hal tersebut dikatakan salah satu pengurus PHDI MLB I Ketut Sregik. Selaku pengurus PHDI 2021-2026 di bawah pimpinan Marskal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia, kami berharap kepada pemerintah agar memilih dirjen yang murni dan bebas dari aliran sampradaya. Karena 80% umat Hindu itu ada di Bali. Ingat, 80% umat Hindu ada di Bali. Oleh karena itu, Bali harus diperhatikan. Ya, ini kami mewakili suara umat Hindu Dresde Bali yang melaksanakan pemurnian terhadap PHDI yang saat ini tercampur dengan berkolaborasi dengan aliran sampradaya Hare Krishna Sai Baba. Mohon ini diperhatikan, kira-kira itu saja, diperhatikan dan dikabulkan kalau bisa. Kenapa kita mengatakan 80%? Kita melihat begini, aspirasi umat keseluruhan ya. Ini bukan balinisasi, bukan. Karena Hindu Dresde Bali itu adalah Hindu yang dianut oleh Hindu di Indonesia seluruhnya. Hindu Nusantara itu menganut Hindu Dresde Bali, tetapi aliran sampradaya asing masuk ya, mengkonversi orang Hindu Bali untuk menganut ke aliran Hare Krishna, Sai Baba. Jadi mereka sudah meninggalkan tradisi-tradisi itu. Jadi kalau ini ditinggalkan berarti kan menggerogoti, mendegradasi daripada Hindu Dresde Bali Nusantara. Jadi artinya ini soal nasionalisme juga. Selain itu, menurut Sekretaris Harian PHDI MLB Komang Priyambada, pihaknya akan melakukan rapat konsolidasi untuk menggalang aspirasi dari masyarakat Hindu melalui ormas-ormas Hindu yang ada. Di PHDI kami sedang melakukan pendekatan dengan semua pengurus tentunya dan akan melakukan rapat konsolidasi memohon umat melalui organisasi-organisasi yang ada, ormas yang ada untuk mengajukan aspirasi siapa yang paling cocok memimpin dirjen di Kementerian Agama tersebut. Jadi aspirasi akan kami ambil dari umat. Dengan demikian, PHDI akan menulis surat resmi, kepada Menteri Agama, dirumuskan kepada semua pihak yang terkait atas usulan kami siapa nama yang kami usulkan, yang kami nilai paling tepat mengingat kondisi saat ini yang dijelaskan tadi. Lebih lanjut, Dirjen Bimas Hindu diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Hal ini karena menyangkut dengan ideologi bangsa. Ini masalah penting, masalah strategis, masalah ideologis. Jadi, kalau ini dibiarkan akan mengganggu ideologi. Kita adalah ideologi Pancasila. Oleh sebab itu perlu orang yang mempunyai wawasan kebangsaan, wawasan nasionalisme yang tinggi, dan tentu mengerti mengenai agama Hindu dan pernah bertugas di Bali dan mengetahui seperti kata Pak Juru Gede Dr. Sregik, 80% di Bali. Kalau kita bicara agama, jadi di tataran agama, Indonesia itu hanya mengakui 6 agama ya. Jadi dan setiap agama itu tidak boleh saling menyebarkan ajaran. Jadi tidak boleh Islam menyebarkan kepada umat Hindu kepada Islam tidak boleh. Nah juga agama itu tidak boleh diintervensi oleh keyakinan yang berbeda. Nah itulah di Indonesia. Nah
Yang dilakukan oleh Hare Krishna, Sai Baba atau ajaran sampradaya yang datang dari luar ini, mostly adalah dari India. Nah itu yang dilakukan adalah mengintervensi keyakinan, jadi merubah agama orang yang sudah beragama Hindu Bali. Itu yang dilakukan. Nah itu yang dilarang di Indonesia dan itu masalah hukum. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum PHD Pusat, Yanto Jaya, mengatakan bahwa yang terpenting adalah dirjen yang mau melayani umat, bukan sebaliknya. Sebenarnya tokohnya harus merakyat dan harus melayani, jadi bukan dilayani. Nah, kalau saya boleh mengambil contoh, ya Pak Dirjen yang lalu itu melayani, bukan dilayani. Jadi kalau mau dicari tokoh seperti apa kalibernya, ya sekaliber beliau, dan kalau bisa lebih. Tapi jangan di bawahnya, karena kalau di bawahnya ya akan sulit. Dan kantor ini itu dibantu dengan segenap hati, dengan segenap tenaga oleh Pak Tri Handoko Seto waktu beliau menjabat sebagai Dirjen Bimas Hindu. Kalau tidak, kemungkinan kantor ini belum jadi hari ini. Itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Salah satu keberhasilan beliau menjalin hubungan dengan PHDI, salah satu adalah memberi bantuan kepada beliau untuk menyelesaikan kantornya ini. Ini luar biasa. Karena di saat pandemi, di mana budget itu diperketat, beliau masih bisa memberikan bantuan kepada pariwisata untuk menjalin kantor. Dan tokoh seperti beliau lah yang seharusnya dijadikan panutan. Dan kalau nanti ada pemilihan, ya harus sekali beliau atau lebih dari itu. Jangan dibawa, karena dibawa berarti dia nanti mungkin tidak melayani, tapi bisa jadi yang lain. Jadi kita harus mencari tokoh yang melayani. Karena apa? Di zamannya Pak Tri Handoko Seto, beliau melayani umat itu sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, yang dimana dirjen sebelumnya memang tidak pernah melakukan itu. Nah, itulah yang kita harapkan.